Kabupaten Bone Bumi Arung Palaka dikenal sebagai tanah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Di tengah keberagaman keyakinan, hidup masyarakat yang saling menghormati, saling menjaga, dan saling menguatkan. Ini adalah kisah tentang potret kerukunan umat beragama di Bone, sebuah warisan nilai leluhur yang tetap terjaga di era modern. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone membuka cerita tentang peran pemerintah sebagai garda terdepan dalam menciptakan suasana damai dan harmonis. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi merangkul semua unsur keagamaan untuk bersama-sama menjaga persaudaraan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sector dalam menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Tentunya kami melibatkan semua unsur, terutama unsur pemuka agama masing-masing. Dalam hal ini bagaimana saling membantu dari setiap kegiatan keagamaan. Lebih dari itu untuk menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi, di mana mereka masing-masing merasa bahwa menciptakan ketenangan, suasana ketenangan di dalam masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Melalui penyuluh agama, baik dari Islam maupun non-Islam, pemerintah menjadikan mereka ujung tombak dalam menyebarkan pesan damai dan toleransi. Tidak ada yang diistimewakan. Semua pemeluk agama memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk beribadah dan berkegiatan. Karena di Bone, keadilan adalah fondasi kerukunan. Semangat kebersamaan ini semakin kuat karena didukung oleh nilai-nilai budaya Bone yang menjunjung tinggi Siri Napace. Nilai ini mendorong masyarakat untuk menjaga harga diri dan empati terhadap sesama. Kementerian Agama memanfaatkan penyuluh agama sebagai ujung tombak untuk menciptakan suasana yang kondusif terutama di masyarakat bawah, agar tidak tercipta sebuah persaingan-persaingan yang sehat yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Yang kedua, peran kita sebagai pemerintah adalah menciptakan rasa keadilan kepada seluruh pemeluk agama tanpa ada yang menjadi skala prioritas, tanpa ada dengan kelompok masyarakat yang istimewa. Semua adalah sama dalam pelayanan, terutama pelayanan di dalam yang berkaitan dengan kepentingan agama kita, terutama yang berkaitan dengan ibadah, kebebasan melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Bila konflik horizontal yang berkaitan dengan antar agama hampir tidak ada. Kenapa? Karena kita memang hadir di situ bagaimana supaya konflik agama ini tidak terjadi di masyarakat Kabupaten Bone. Harapan saya ke depan bagaimana kita ini tetap sama-sama menjaga kondisivitas masyarakat Kabupaten ini yang rukun, tertib, aman, dan Bone itu adalah sebuah daerah yang kita kenal punya adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bone, yaitu Siri Napace. Seorang tokoh masyarakat yang juga pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bone menyampaikan bahwa kerukunan ini bukanlah kebetulan. Masyarakat Bone hidup dengan prinsip Sipakainge, Sipakatau, dan Sipakalebi. Saling mengingatkan, menghormati, dan memanusiakan. Kami tidak pernah melihat agama sebagai pemisah. Justru, agama memperkuat persaudaraan kami. Warisan leluhur kami adalah kunci kerukunan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yani Majid. Kebetulan keseharian saya sebagai Kasubag TU di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan sekaligus juga pengurus FKUB dan tokoh masyarakat Kabupaten Bone. Soal potret kerukunan agama di Bone ini, boleh saya bilang itu zero accident. Hal itu memang didasari dengan prinsip kearifan lokal dari masyarakat Bone yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal orang tua kita dulu.
ada prinsip sipakalebi, sipakatau, sipakalebi, sipikainu. Sipakatau ini itu adalah sebuah pemahaman bahwa kita ini adalah satu manusia, sehingga perbedaan-perbedaan, apakah itu strata sosial, persoalan keagamaan, itu menjadi hal yang bisa kita minimalisir, ya. Karena memang itu prinsip tadi, sipakatau, sipakalebi, saling menghargai, saling menghormati, apapun latar belakang termasuk agama. Kemudian sipakainu itu saling mengingatkan. Nah, sebagai pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memang kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk FKUB, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, baik Muslim maupun non-Muslim, termasuk Kristen, Buddha, dan sebagainya. Itu setiap saat kita melalui FKUB ini, kita buat acara dialog terbuka. Jadi setiap saat kita melakukan pertemuan lintas agama untuk membicarakan hal-hal kerukunan yang terjadi di Bone. Dan alhamdulillah hampir tidak ada persoalan. Kalau boleh saya, kalaupun ada masalah, sebetulnya itu bukan antar umat beragama, tapi lebih kepada paham atau tradisi nenek moyang yang biasa itu banyak orang yang belum paham betul. Terakhir, harapan kami sebagai tokoh masyarakat, ya, kerukunan beragama ini, menjaga kerukunan agama, termasuk konflik-konflik sosial dan konflik keagamaan di Bone khususnya, tentu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat. Terutama kami mengajak kepada para tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk bergandengan tangan bagaimana menjaga kedamaian dan kerukunan, terutama di Kabupaten Bone ini yang dikenal dengan prinsip sipakalebi, sipakatau, kemudian sipakainu. Yang kedua, termasuk cara untuk mengedukasi masyarakat melalui dunia pendidikan. Jadi program FKUB ini bukan hanya sasarannya kepada masyarakat dewasa, tapi beberapa tahun terakhir FKUB dan termasuk Kementerian Agama, baik terikat dari organisasi FKUB maupun Pakem, itu kita masuk di madrasah-madrasah di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak kita. Saya rasa ini sejalan dengan program Bapak Menteri Agama yang dikemas dalam kurikulum cinta, bahwa kita ini adalah sama dan kita harus saling menghargai, saling menjaga untuk keutuhan Indonesia. Bone ini terkenal dengan papasen torelon yang sangat luar biasa. Pasen-pasen untuk menjaga kerukunan, salah satu diantaranya adalah untuk mengikat kerukunan ini. Ada yang kita kenal di Bone itu matulu-telu. Matulu-telu itu diantaranya adalah Siatiang 5. Siatiang 5 itu bergandengan tangan. Artinya, sepanjang hal itu adalah hal-hal yang positif yang bermanfaat kepada masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, maka kita harus bergandengan tangan. Karena hanya dengan seperti itu maka hal-hal itu bisa tercapai. Yang kedua, matulu-telu itu Siton Raola, yang artinya berjalan searah. Kalau visi kita, Kementerian Agama dengan pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, maka kita harus berjalan dengan satu arah dengan berbagai profesi, yaitu untuk menjaga kerukunan. Yang terakhir itu disebut dengan tesibeliang. Tesibeliang itu kalau kita bahasa sederhanakan, yaitu menjaga komitmen, tidak mengingkari kesepakatan. Ya, saya rasa kearifan-kearifan lokal ini bisa menjadi perekat untuk menjaga kerukunan, terutama di Kabupaten Bone yang tercinta ini.
seorang pendidik menegaskan bahwa masyarakat telah mencapai kedewasaan dalam hidup beragama. Tidak pernah ada konflik atas nama agama. Justru, perbedaan menjadi kekayaan yang dijaga bersama. Di Bone Saat, ada kegiatan spiritual, satu agama. Umat lainnya ikut membantu. Karena bagi kami, semua agama mengandung kebaikan dan kebenaran. Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, memperkuat ruang dialog dan persaudaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Saya Muhammad Alamsyah, SPD MPDI, guru MTSN 1 Bone. Akan sedikit mendeskripsikan tentang kerukunan yang ada di Kabupaten Bone. Selaku umat beragama Islam, saya melihat bahwa penciptaan pola hidup rukun dan sikap hidup rukun di Kabupaten Bone itu sangat bolehlah dikatakan sebuah manusia dewasa. Karena di Kabupaten Bone tidak pernah terjadi konflik kekacauan atas nama agama. Justru yang paling hebat adalah ketika terjadi kegiatan-kegiatan spiritual masyarakat Bone yang hidup dalam perbedaan, semuanya saling memahami dan saling paham bahwa ajaran itu pada intinya mengandung nilai kebenaran. Selanjutnya yang utama adalah ketika kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama Bone itu juga semakin menguatkan dan meneguhkan bahwa Bone tidak lain sebagai daerah yang menjunjung tinggi perbedaan sebagaimana biasanya ada dalam falsafah sipaka inge, sipaka lebih, sipaka tuoh. Mapasi temu ini nawa Bone rima decenge. Tentu mereka punya niat ikhlas dan mulia bagaimana menciptakan kerukunan untuk Indonesia yang tetap kokoh dalam persatuannya. Soekarno contohnya telah menitipkan bahwa ketika negara ini mau aman, damai, dan sejahtera, tanamkan 3 hal dari 5 ideologi dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Inilah tentu tersampaikan melalui ide itu bahwa menciptakan kerukunan bagian dari butir-butir falsafah Indonesia dan bagian dari cermin peradaban Indonesia siap hidup berbeda dalam keagamaan, tapi Indonesia tidak ketinggalan dalam hal keragaman. Selanjutnya, kehadiran FKUB yang menarik adalah rajinnya dalam konteks membuat kegiatan-kegiatan dalam bentuk diskusi, karena memang itu menjadi bagian daripada fungsi dan perannya ketika lahirnya PBM 98 2000. Jadi boleh dikatakanlah Bone ini bisa dikatakanlah sebagai daerah yang aman dalam penciptaan situasi hidup rukun. Seorang umat Buddha yang telah menetap lebih dari 30 tahun di Bone menceritakan pengalaman hidup dalam kerukunan. Ia merasakan bagaimana pemerintah hadir mendampingi, bukan hanya dalam hal administratif, tapi juga dalam kehidupan spiritual dan sosial. Dengan adanya FKUB, kami bisa sering bertemu dengan pemuka agama lain, bertukar pikiran, dan saling mendukung dalam kegiatan. Oke, baik, nama saya itu Gede Widyamita. Sudah tahu pasti kalau Gede itu orang Bali ya. Tapi saya beragama Buddha ya. Kalau saya di Bone ini sampai saat ini sudah 33 tahun. Tahun 92 saya datang. Dan kalau saya melihat kerukunan di Bone ini cukup bagus ya. Karena perayaan Waisak di tempat saya, Pak Bupati juga hadir, sudah 2 kali hadir, 3 bupati sudah hadir. Nah itu tandanya kan berarti keberagaman sangat bagus kan. Ya semoga ke depan juga semakin baik. Jadi kerukunan, apalagi dengan ada FKUB ini juga
kita lebih sering bertemu silaturahmi. Ustaz Taufi juga biasa ke rumah, wihara kami ya di Jalan Saleh. Mereka jadi tahu wihara itu apa gitu. Bahkan anaknya mantan presiden pernah ke wihara kami, Pak. Itu apa? Bukan adiknya itu. Inayah. Kebetulan ada kunjungan ke Bone, saya minta mau nggak ke wihara gitu. Oh boleh. Saya senang sekali. Dia mau datang ke wihara. Oh, karena saya kan terus terang saya sering mengadakan bakti sosial ya. Di wihara kami itu setiap tahun itu pasti ada bakti sosial kepada masyarakat sekitar, terutama saya utamakan sih masyarakat sekitar. Tukang sampah, terus tukang beca. Pokoknya yang menurut saya itu layak menerima. Harapannya semoga semakin terus damai lah gitu ya, maju sama makmur. Karena kalau makmur, damai kan bisa berbuat lebih banyak. Jadi kalau kacau gini, gimana mau berbuat baik? Nggak bisa. Kalau damai, masyarakat senang gitu. Artinya rutinitas yang baik itu semoga lestari, gitu ya. Bisa terus. Kita kan semua mengajarkan yang baik ya, untuk kemajuan bersama. Wihara kami bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial masyarakat. Ini tempat ini namanya Wihara Dharma Palaka. Ya, ada salah satu umat yang mendonasikan tempat ini, Pak. Jadi tempat ini persis sejak dibuka tahun 92 itu, kami sudah selalu mengadakan itu bakti sosial gitu. Kami pernah mengumpulkan tukang sampah satu Bone ke sini dengan dia punya anak buah semua. Jadi 4 orang, kalau dia 40 mobil berarti berapa itu? Kami kasih paket gitu, kalau 17 Agustus, misalnya hari kemerdekaan atau hari besar agama Buddha, itu kita kasih. Nah kalau yang rutin sekali itu Lebaran itu masa puasa itu kita bagi sembako. Pendeta Gereja Toraja di Bone juga memberikan kesaksian serupa. Sejak tahun 60-an, jemaat gereja hidup berdampingan dengan damai. Tidak pernah ada gangguan. Justru, hubungan antar umat beragama terus dirawat dan diperkuat. Kami sekitar 250 kepala keluarga hidup harmonis di Bone saling membantu, saling menguatkan. Ini bukan hanya toleransi, ini adalah kerukunan yang nyata. Di Kota Watapone, Kota Bumi Arum Palaka, bersama saya, Pendeta Immanuel Bone dari Gereja Toraja yang ada di Bone. Senang boleh menyapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara kami dimanapun kamu berada. Dari Kota Watapone, saya menyapa kamu semua dengan mengucapkan syukur dan salam bagi semuanya. Yang sejak tahun 60, Gereja Toraja sudah ada di Kabupaten Bone. 60 tahun 60 sampai hari ini Gereja Toraja tetap eksis di Kabupaten Bone, berdoa untuk Kabupaten Bone, melayani di Kabupaten Bone, menjadi saksi dan berkat bagi semua masyarakat di Kabupaten Bone. Dan tentu di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami yang Muslim dan semua agama yang lain yang ada di Kabupaten Bone, kami hidup dalam kemesraan, dalam cinta, dan dalam kepedulian satu dengan yang lain. Di jemaat kami ada 250 kakak, 250 kepala keluarga, sekitar 800 jiwa. Dan semua kami hidup dengan aman, tertib, tentram, dan penuh dengan persaudaraan dengan semua orang yang ada di Kabupaten Bone. Dan kami bersyukur bahwa baik saudara-saudara kami, para tetangga, pada semua orang yang kami jumpai di Kabupaten Bone, pemerintah, siapapun yang kami jumpai dan mulai hidup dengan kami di sini, semuanya menyambut kami dengan penuh syukur dan sukacita. Kami hidup tenteram, aman, kami saling peduli, kami saling membangun, kami saling menopang dalam suka duka di Kabupaten Bone ini. Kami beribadah dengan aman, tertib, lancar setiap saat, tanpa ada gangguan, tanpa ada tekanan, tanpa ada sesuatu yang mengusik dalam peribadahan kami. Dan itulah yang menyenangkan di Kabupaten Bone ini. Kabupaten yang penuh dengan kerukunan,
kabupaten yang penuh dengan kepedulian satu dengan yang lain. Kalau ada kegiatan gereja, mengundang semua saudara-saudara kami yang muslim ataupun agama lain, mereka hadir. Demikian pun ketika ada kegiatan-kegiatan di kalangan saudara-saudara kami yang muslim, semuanya kami boleh hadir tanpa rasa takut, tanpa ragu, karena kami mengedepankan kemanusiaan dan persaudaraan yang lebih utama dari semuanya, sebagai jembatan bagi proses kerukunan yang terjadi di Kabupaten. Berharap bahwa semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan juga menjunjung tinggi kerukunan, sehingga kita semua di Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang terdepan dalam membangun kerukunan, toleransi, bahkan moderasi beragama dengan semua orang. Perhatian pemerintah terhadap semua agama tentu kita patut apresiasi untuk di Kabupaten Bone. Kepedulian, kehadiran baik secara langsung, bahkan dalam berbagai bentuk kehadiran pemerintah dalam dukungan program, dukungan lainnya dalam rangka kerukunan umat beragama dan kepedulian terhadap rumah-rumah ibadah, puji Tuhan, ada dari Kabupaten Bone, dari pemerintah. Luar biasa perhatian mereka menopang semua agama yang ada di sini. Agama boleh berbeda, tetapi ingat kita satu dalam kemanusiaan. Maka kita jumpa di situ. Tuhan memberkati. Kerukunan umat beragama bukan sekadar slogan. Ia nyata dalam tindakan, dalam dialog, dalam kebersamaan. Dari pemerintah hingga rakyat biasa, dari penyuluh agama hingga pemuka adat, semua menjaga satu hal yang paling berharga, kedamaian dalam keberagaman. Yang menjunjung sipaka inge, sipaka tahu, sipaka lebi. Tanah di mana perbedaan bukan pemisah, tapi pengikat dalam harmoni yang utuh.